Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan selalu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan inayahnya sehingga kita dapat bertatap muka kembali dalam pertemuan kedua mata kuliah pendidikan agama Islam dengan saya Alif Lukmanul Hakim. Iman dan Islam kita harus selalu patut kita syukuri sampai hari ini, dan juga segala kebaikan yang kita miliki. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Para mahasiswa di mata kuliah pendidikan agama Islam dengan saya sebagai dosennya Alif Lukmanul Hakim, alhamdulillah kita bertemu di pertemuan kedua ini. Kita akan membahas tentang rukun iman dan pembatalnya. Kita ingat kembali dulu bahwa CPL kita, capaian pembelajaran lulusan kita dalam mata kuliah pendidikan agama Islam adalah mampu menunjukkan sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat dalam kehidupan sehari-hari serta menjunjung etika Islam universal. Adapun hal yang ingin coba kita bahas hari ini itu akan terkait dengan rukun iman dan pembatalnya. Ini masih berhubungan teman-teman sekalian dengan tema yang pertama, yaitu menjelaskan konsep fitrah manusia dan hidayah sesuai Al-Quran dan Hadis, dan apa yang ingin didapatkan oleh kita atau Anda khususnya mendapatkan apa dari mata kuliah ini di pertemuan kedua, sehingga Anda nanti selepas kuliah ini akan mampu menunjukkan sikap ketakwaan dengan menjalankan syariatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, menjadi orang yang muttaqin, yang lebih bertakwa, dan kemudian mampu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itu berhubungan sekali dengan rukun iman dan pembatalnya. Nah, makna iman itu sendiri, saudara-saudara mahasiswa saya yang sangat saya banggakan, dalam bahasa iman itu artinya pembenaran hati. Ya, dalam istilah atau terminologis, pembenaran dengan hati, pengakuan dari mulut ke mulut dan praktik oleh anggota badan atau hati. Atau yang sering kita dulu pelajari ketika kita masih sekolah dasar misalnya atau SMP, sekolah menengah pertama, iman itu adalah meyakini dalam hati atau dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan perbuatan. Ya, ada sebuah hadis dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Ini hadis yang sangat sahih karena diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hati. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, ya, ada di kitab Muslim nomor 49. Sedangkan hakikat iman, mahasiswaku sekalian yang saya banggakan, ketika kata-kata Islam dan iman disebutkan bersama-sama, kata Islam itu didefinisikan sebagai praktik lahiriah dan kata iman didefinisikan sebagai praktik batin. Ya, namun jika disebutkan secara terpisah, maka keduanya memiliki arti yang sama, yaitu keyakinan dan amalan. Paham ya? Kalau kita menyebutkan Islam dengan iman, ya, itu bersama-sama, kita akan mendefinisikan sebagai praktik lahiriah Islamnya itu, dan kemudian imannya didefinisikan sebagai praktik batin karena hubungannya dengan batin, qalbu.
Namun jika Islam disebutkan sendiri dan juga kemudian iman itu disebutkan sendiri dalam konteks yang lain, maka keduanya memiliki arti yang sama, yaitu keyakinan atau amalan. Kita masuk ke penjelasan berikutnya terkait rukun iman dan cabang-cabangnya. Rukun iman dan cabang-cabang iman. Rukun adalah bentuk jamak dari al-arkan yang berarti sisi kuatnya. Sehingga makna rukun iman adalah sisi-sisi di mana iman berdiri tegak. Cabang iman atau rukun iman kita ada berapa? Kalau masih ingat, jelas akan sangat kita ingat selalu karena itu wajib kita ingat ya, namanya juga rukun dan harus kita imani. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini iman ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang betul-betul wujud, bako ya, wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi dan seterusnya bagi teologi Asy'ariyah. Kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah ya, Jibril, Mikail, Israfil ya, Raqib, Atid ya, Munkar, Nakir, kemudian Malik, Ridwan. Itu adalah para malaikat yang harus kita imani, kita yakini sebagai malaikat-malaikat Allah dengan segala tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab suci Allah atau kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul-rasul Allah. Terutama iman kepada kitab Allah yang 4 ya, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'anul Karim ya, sebagai mujizat atau kalam Allah ya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'anul Karim yang juga merupakan mujizat terbesar, mujizat terdahsyat dari Rasulullah SAW. Yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah ya, iman kepada para utusan Allah. Ini penting untuk selalu kita ingat bahwa Rasul-Rasul atau Nabi dan Rasul Allah yang harus kita imani itu ada 25. Sedangkan jumlah Nabi dan Rasul itu sendiri banyak, ada 313 ya, Rasul dan Nabi itu. Tapi yang wajib kita imani ada 25 Nabi dan Rasul. Dimulai Nabi Adam, Idris, ya, Nuh sampai kemudian terakhir Nabi Isa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian iman pada hari akhir atau hari kiamat, ya, ini yang harus selalu kita ingat bahwa kita wajib mengimani adanya hari kiamat sebagai hal yang gaib yang belum terjadi, tapi kita wajib mengimani adanya dan akan terjadinya hari kiamat tersebut. Ya, itu adalah rukun iman atau cabang iman yang ke-5. Kemudian yang ke-6 adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ataupun buruk. Iman pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita beranjak ke yang berikutnya, apa saja pembatal iman? Ya, para mahasiswa yang saya banggakan, pembatal iman itu adalah yang pertama, jika kita mengingkari Allah dan mengakui Tuhan-Tuhan selain Allah, atau mengakui adanya Tuhan selain Allah. Tolong ini untuk dihindari, untuk tidak kita lakukan, tidak didapati dalam diri kita masing-masing, karena ini akan membatalkan iman. Yang kedua, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tapi malah menyembah kepada selain Allah. Hari ini kita sudah dijauhkan dengan Tuhan, ya, dengan amalan-amalan yang baik, dengan amal ibadah, karena kita terbiasa untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa membatalkan iman, yaitu menjadi perantara, mendoa, memberi syafaat dan beribadah kepada mereka yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, menyangkal satu sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, serta yang atau ditetapkan oleh Rasul baginya. Seperti menyangkal bahwa Allah atau Tuhan itu tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakan. Kalau kita menyangkal kenyataan ini, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, batal iman kita. Kita harus yakin bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian yang kelima, mengingkari
ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita mengingkari ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh para khalifah, sahabat utama Nabi, yaitu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib, serta juga ajaran para ulama, para tabi'in, ya, bi'ihsan ila yaumil seperti itu, dengan kias, ijma'nya dan sebagainya. Itu jangan sampai tidak kita ikuti atau jangan sampai kita mengingkarinya, ya. Itu tidak boleh kita terjadi hal seperti itu. Kemudian ada yang perlu teman-teman ketahui juga tentang hukum bagi pelaku dosa besar. Dosa besar itu adalah setiap dosa yang berakibat hukum had, adanya tindak pidana dan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ini terjadi di dunia, diancam oleh Allah dengan azab api neraka, laknat atau murkanya. Kemudian contohnya adalah syirik, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat perang berkecamuk, dan menuduh wanita mukminah yang tidak melakukan hal yang tidak baik, ya, seperti itu. Kemudian dosa kecil banyak, masalah lisan, ya, masalah kaki, tangan, mata, hidung, apapun yang dilakukan oleh panca indera yang kita melakukan hal-hal yang tidak baik, itu adalah dosa-dosa kecil yang melanggar aturan dan juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kecil itu adalah dosa yang tidak ada hukum hadnya di dunia dan tidak ada ancaman khusus di akhirat. Kemudian apa sih sikap Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar itu? Jika pelaku dosa besar adalah orang yang bertauhid atau memiliki keyakinan, maka dia tidak dianggap murtad karena dosa berat yang telah dia lakukan. Statusnya adalah kehendak Allah, atau Allah yang menentukan. Jika Allah menghendaki, dia akan mengampuninya, tetapi jika dia tidak menghendaki, maka dia tidak mengampuninya. Jika Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak akan mengampuni. Nah, masuk ke penjelasan berikutnya, kita akan membahas tentang dampak maksiat terhadap iman. Ya, maksiat adalah kebalikan dari taat atau taat. Baik itu dalam bentuk meninggalkan perintah atau melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penjelasan berikutnya yang perlu Anda ingat, yang ini kita harus selalu ingat, ya. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang secara detailnya, ya. Yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan iman cabangnya yang terendah, cabang yang paling rendah adalah imatatul adab, atau menyingkirkan bahaya dari tengah jalan. Kerikil, batu, paku, apapun yang ada di jalan, ketika kita melihatnya kemudian kita menyingkirkannya, itu bagian dari selemah-lemahnya iman atau imatatul adab. Penting bagi kita untuk kemudian mengkontekstualisasikan pengertian imatatul adab ini atau selemah-lemahnya iman ini, seperti menyingkirkan bahaya dari tengah jalan hanya dipahami sebagai batu, kerikil, dan sebagainya. Tapi lebih luas dari itu, contoh para arsitek dan juga pakar teknik sipil misalnya, kan, itu membangun jembatan penghubung antar pulau, membangun kapal feri, membangun kapal-kapal pelayaran dan sebagainya, jalan raya, kemudian menghubungkan satu tempat ke tempat lain, terjadi konektivitas yang luar biasa, distribusi barang lancar, manusia bisa berpindah dengan cepat dan lancar. Itu adalah bagian juga dari imatatul adab secara kontekstual, ya, membantu mereka yang membutuhkan, membantu mereka yang kesulitan, ya, meringankan beban yang dimiliki oleh seseorang yang terbebani oleh banyak problem. Itu juga bagian dari imatatul adab atau bagian dari selemah-lemahnya iman. Nah, bagaimana jika ada orang yang terus berbuat dosa? Maka kotoran di dalam hatinya akan bertambah sampai menutupi hatinya. Kita harus menghindari hal-hal yang buruk, apa yang terjadi dalam hal yang terkait dengan dosa ini. Dan pada akhirnya, orang yang selalu melakukan hal-hal yang tidak baik atau berdosa, melakukan dosa,
dia tidak lagi tahu apa yang baik, mana yang buruk, dan tidak menyangkal apa yang salah. Karena apa? Sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak baik. Naudzubillahi min dzalik. Apa yang dapat kita petik dari pelajaran atau pertemuan kita yang kedua ini, teman-teman sekalian, mahasiswa mata kuliah pendidikan agama Islam yang saya banggakan, diharapkan Anda sebagai mahasiswa mampu mengetahui dan menghayati iman serta hal-hal yang membatalkannya, serta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata kuncinya adalah mengetahui. Anda tahu dulu iman itu apa, kemudian apa fungsinya tadi ya, manfaatnya apa bagi kita, seperti apa kemudian kriterianya, seperti apa kemudian pembatalnya. Tapi sebelumnya ada rukun iman itu apa saja yang harus Anda pahami dan juga Anda yakini serta Anda ketahui, wajib diketahui, dan juga menghayati iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa kemudian penghayatan itu diimplementasikan, ya, diaktualisasikan, diartikulasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, harapannya kita kemudian bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi khalayak, bagi sekitar. Mengapa demikian? Kita ingat risalah kenabian yang paling utama, bagaimana Nabi Muhammad itu diturunkan ke alam dunia ini oleh Allah, dan kita juga diciptakan oleh Allah ini pada dasarnya adalah untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmat bagi sekalian alam itu kita bisa wujudkan dalam hal-hal yang kecil, ya, tidak membuang sampah secara sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan individu, ya, keluarga, sekitar atau masyarakat luas, tidak merugikan kepentingan orang lain, berkendara dengan baik di jalan raya dan mematuhi aturan lalu lintas, tidak merugikan orang lain di jalan raya, ya, tidak merugikan orang lain dalam hal pendidikan, dalam hal politik, ekonomi, sosial, budaya, alam, sains, dan lingkungan, bahkan dalam problem hukum. Harapannya adalah agar kemudian agama, seperti yang kita bicarakan pada pertemuan pertama, itu menjadi sesuatu kondisi, ya, menciptakan kondisi yang tentram, tertib, aman, damai, nyaman, dan kemudian masyarakat menjadikan agama itu sebagai tempat tidak hanya pelarian saja, tapi menjadi tempat ternyaman untuk kemudian menyerahkan pasrah akan kehidupannya. Dengan apa? Dengan mengikuti guidance atau panduan, pedoman yang ada dalam Al-Quranul Karim, dalam As-Sunnah, dalam hadis Nabi, dan juga dalam qiyas serta ijma para ulama. Nah, oleh karena itu, para mahasiswa sekalian, bagaimana ke depan agar Anda bisa lebih memahami materi ini secara lebih detail, ya, secara lebih spesifik, silahkan baca buku ajar atau buku referensi yang sudah saya buat, ya, Pendidikan Agama Islam, yang diterbitkan oleh penerbit Dipublish Jogja, dan juga Anda bisa membuka sumber referensi yang saya gunakan juga. Contohnya Anda bisa buka buku dari Nurul Huda tahun 2013, Konsepsi Iman menurut Al-Bardawi dalam Tafsir Al-Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil. Ya, jadi buku yang ditulis oleh Nurul Huda terbitan tahun 2012, ya, Konsepsi Iman menurut Al-Bardawi dalam Tafsir Al-Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil, ya. Kemudian juga Anda harus bisa cari baca buku dari Mahdi Asnani, terbit tahun 2018, Makna Iman dan Kufur menurut Farid Esak dan kontekstualisasinya pada civil society atau masyarakat sipil. Ini tulisan beliau di jurnal An-Nas, ya, jurnal humaniora, ya, ada di halaman 275 sampai 286. Sekali lagi, semoga apa yang kita bisa bicarakan dalam pertemuan offline kita di kelas misalnya, setelah Anda mendapati materi dari saya secara daring ini, nanti kurang lebih ada 5 soal yang bisa Anda jadikan latihan soal, ya, ketika nanti kita bertemu dalam pertemuan offline di kelas. Yang pertama, apa arti iman misalnya, Anda harus paham itu.
apa arti iman secara etimologis dan terminologis, secara kebahasaan, secara logawi dan juga secara istilah. Kemudian sebutkan dan alasan apa yang menjadikan iman itu penting, apa saja cabang-cabang iman, rukun iman itu apa saja, dan alasan kenapa iman itu penting bagi kita sebagai orang mukmin, orang Islam. Yang kedua, Anda juga harus bisa menyebutkan pilar iman dan argumen-argumen dari mereka tokoh-tokoh itu, ya, dan juga kemudian bagaimana iman ini bisa membuat kita jadi selamat fid din wa dunya atau akhirat. Begitu, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.